Sudah ya? Ya. Waalaikumsalam Ya, baik kita langsung mulai saja sambil peserta lainnya gabung. Saya lihat sudah banyak peserta yang gabung. Untuk mengefisienkan waktu kita mulai saja kajian Ramadan ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati pembicara kita di pagi hari ini, Ibu Maimunah MA. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian sehingga kegiatan kajian Ramadan bersama PIAI alhamdulillah dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang kita jadwalkan. Begitupun salawat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengefisienkan waktu, sesi pertama kita persilakan kepada Ibu Maimunah untuk menyampaikan materinya, yaitu fungsi Al-Quran sebagai obat. Jadi sesi pertama ini kita berikan waktu paling lama 10-15 menit. Kemudian untuk sesi kedua kami persilakan kepada adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan silakan kita share di kajian ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu kami persilakan kepada Ibu Maimunah untuk menyampaikan materinya. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian yang saya hormati, alhamdulillah hari ke-10 ya? 10 atau ke-11? Ke-12. Masih diberi kesempatan. Ke-12, Bu. Ke-12. Iya. Ya, alhamdulillah ya. Segala puji bagi Allah, kita masih diberi kesempatan untuk menjalani ibadah puasa ini dengan baik, insya Allah. Tanpa ada kekurangan sedikit pun dalam kondisi sehat. Sementara mungkin di antara saudara-saudara kita, ya di luar sana mereka sedang berjuang ya menghadapi penyakit atau sebagainya. Ini yang patut kita syukuri. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Allah dan kita Nabi Muhammad SAW. Tetap orang yang istiqomah mengikuti petunjuk beliau. Ya. Pada kajian pagi hari ini saya mengambil tema tentang fungsi Al-Quran sebagai obat. Ya. Jadi kalau tema besarnya adalah tentang menjalankan puasa di tengah pandemi Corona, apa kaitannya ya Ramadan dengan Al-Quran? Al-Quran diturunkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya, bahwa di dalam bulan Ramadan Al-Qur'an diturunkan. Dengan kata lain bahwa di bulan Ramadan ini adalah juga sebagai syahrus syam, sebagai bulan puasa, juga sebagai syahrul Qur'an, sebagai bulan Al-Qur'an. Maka ya, yang setiap kita peringati yaitu nuzulul Quran, ya, ada peringatan namanya nuzulul Quran. Untuk sebagai momen kita puncak dari interaksi kita dengan Al-Quran, dengan tentunya tidak hanya memperingati, tetapi ya kita berinteraksi secara intens dengan Al-Quran. Baik, kita masuk ke pembahasan ya.
bahwa Al-Quran sebagai obat, ya. Obat artinya syifa, atau kalau dalam terminologi hadis ada dawa, ya. Ada juga di dalam hadis itu yang memakai istilah dawa. Tapi kalau di Al-Quran adalah syifa, ya. Syifa merupakan satu di antara nama-nama Al-Quran. Ya, kalau ada adik mahasiswa belajar tentang ulumul Quran maupun materi Al-Quran di mata kuliah saya, masih ingat ya? Ya, Iya, Bu. merupakan salah satu di antara nama-nama Al-Quran. Ada Huda, Furqan, ya, Adzikr dan sebagainya. Maka di dalam Al-Quran, kalau kita cari di dalam Mu'jam, ya, di kamus, ada 4 ayat yang mengandung kata syifa. Yang kesemuanya adalah berbentuk nakiroh, berbentuk apa? Istilah bahasa Indonesianya apa nakiroh? Ya, bentuk nakiroh, bentuk umum. Ya, nanti bisa dibaca sendiri di surat Yunus, surat An-Nahl, Al-Isra, dan Fusilat. Ya, dari 4 ayat ini yang terkait langsung dengan Al-Quran di 3 ayat, sedangkan di 1 ayat surat An-Nahl itu terkait sifat, di situ konteksnya madu sebagai obat. Nah, dari 3 ayat yang tentang Al-Quran itu, maka kesimpulan saya, ya, itu juga didukung dengan yang lain-lain, bahwa Al-Quran sebagai syifa berfungsi baik itu mengobati penyakit hati maupun penyakit fisik. Nah, ini ditegaskan oleh hadis, ya, sesuai sekali. Allah sudah mencantumkan di dalam Al-Quran dengan konteks hadisnya. Di antaranya adalah alaikum bisyafa'aini al-asali wal Quran, ya. Pas sekali hadis ini dengan konteks ayat-ayat tadi. Hendaklah kalian berobat dengan 2 hal, yaitu madu dan Al-Quran. Kemudian riwayat tentang bahwa Al-Quran itu bisa menyembuhkan penyakit fisik. Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, dalam suatu perjalanan rombongan Abu Sa'id diminta untuk mengobati kepala kampung yang tersengat binatang berbisa. Kemudian salah seorang sahabat menjampinya, ya, atau membacakan surat Al-Fatihah, kemudian kepala kampung tersebut sembuh. Jadi di situ konteks hadisnya tidak menunggu beberapa hari kemudian, tetapi ketika surat Al-Fatihah selesai dibacakan, kemudian kepala kampung yang terkena sengatan binatang tadi sembuh. Nah, itu khasiat dari surat Al-Fatihah dalam penyembuhan penyakit fisik. Nah, nanti bisa dilihat di kitab Sahih Bukhari, ya. Ini saya intisarikan saja, ya, karena bentuknya PowerPoint. Kemudian ada isyarat Al-Quran bahwa pengobatan itu ada 2 macam. Pengobatan secara preventif, yaitu pencegahan, dan pengobatan secara kuratif atau prosesnya preventif, pencegahan sebelum sakit. Kita berupaya supaya, ya, menjaga tidak jatuh dalam sakit. Nah, banyak sekali isyarat-isyarat dalam Al-Quran, di antaranya saya intisarikan beberapa poin ini, ya. Yang intinya adalah kita menjaga gaya hidup sehat, ya. Di antaranya menjaga kebersihan, bisa dilihat di surat Al-Baqarah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Ada anjuran wudu di surat Al-Maidah, ya. Di surat Al-Mudaththir, wa thiyabaka fatahhir, ya. Menuju kepada perintah untuk mensucikan diri juga. Kemudian menjaga makanan yang halal, ya. Di antara ayat-ayat itu bagaimana perintah untuk memakan makanan yang halal dan thayyib, ya. Bukan saja halal tapi thayyib dengan kondisi yang baik. Kemudian larangan untuk
berlebih-lebihan. Kemudian larangan untuk memakan makanan yang haram. Misalnya hurrimat alaikumul maitatu waddamu lahmul khinzir, ya, dan seterusnya. Makanan-makanan yang haram diantaranya seperti bangkai, ya, khamar, babi dan sebagainya. Nah, kenapa semuanya dilarang? Intinya adalah untuk preventif tadi, pencegahan supaya kita tidak terjatuh dalam penyakit. Itu penjagaan secara fisik, menjaga kebersihan, penjagaan secara fisik. Penjagaan secara non fisik, secara rohani, perintah sholat, puasa, membaca Al-Quran itu juga merupakan upaya preventif. Ya, ketika kondisi rohani kita sehat, maka insya Allah akan berpengaruh kepada kondisi fisik kita sehingga fisik kita juga menjadi sehat. Nah, ini. Selanjutnya kaitannya dengan gaya hidup sehat tadi ya. Para pakar menyebutkan bahwa 90% penyakit fisik, ya, mungkin kita merasa sakit pusing, ya, ada penyakit macam-macam, mah, ginjal, paru-paru dan sebagainya, itu disebabkan oleh emosi negatif. Sedangkan 10% disebabkan oleh gaya hidup. Artinya apa? Pengaruh emosi kita itu sangat besar terhadap penyakit. Misalnya kalau orang stres, ya, orang gelisah, orang marah dan sebagainya itu akan rentan terhadap munculnya berbagai macam penyakit. Ini bisa dilihat dari beberapa contoh. Tidak saya baca satu persatu ya. Mungkin bisa dilihat di tampilan slide-nya. Ya, pada intinya seperti itu. 90% disebabkan emosi negatif, 10% gaya hidup. Misalnya seperti apa yang gaya hidup? Ya, kalau misalnya orang suka makan makanan yang berkolesterol, makanan yang berlemak, ya bisa menyebabkan diabetes, bisa menyebabkan tekanan darah tinggi dan sebagainya. Itu contoh dari gaya hidup yang menyebabkan penyakit, ya. Selanjutnya nanti bisa dibaca sendiri. Selanjutnya tentang pengobatan kuratif, ya. Kalau seseorang itu sakit kemudian diobati, itu namanya pengobatan kuratif. Bagaimana? Kalau kita sering mendengar adalah tentang ruqyah syariah. Jadi saya tuliskan di sini secara singkat saja. Secara umum ya intinya membaca Al-Quran. Kadang orang terapis ruqyah itu membaca ayat-ayat tertentu. Itu nanti ada pembahasan tersendiri dan agak panjang gitu ya. Nah, tapi saya menyimpulkan saja bahwa cara kerja bagaimana kita melakukan pengobatan dengan Al-Quran ini adalah yang pertama, Al-Quran mengajarkan hati selalu tenang. Ya, dalam surat Ar-Ra'd, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, bahwa dengan berzikir maka hati akan tenang. Ya. Banyak sekali ayat-ayat memerintahkan untuk banyak-banyak berzikir. Misalnya surat Al-Jum'ah, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, banyak-banyaklah berzikir agar kalian menjadi orang-orang yang berbahagia, menjadi orang-orang yang sukses begitu. Dan banyak di ayat yang lain. Nah, dan kemudian di antara banyak hal yang bisa kita baca sebagai zikir itu adalah banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Zikir yang terbaik adalah Al-Quran karena Al-Quran itu juga disebut sebagai az-zikr ya, dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya.
Al-Quran sendiri disebut az-zikr, ya, sebagai bacaan yang sebagai pengingat. Maka zikir yang terbaik adalah dengan membaca Al-Quran. Kemudian dampak dari membaca Al-Quran, secara singkat saya simpulkan bahwa energi positif akan mengalir ke seluruh tubuh, ya, memperbaiki sel-sel yang rusak, kemudian imunitas meningkat. Dan ini kalau silakan nanti Anda masing-masing searching di Google ya untuk membuktikan kesimpulan saya. Banyak penelitian sudah dilakukan. Ini saya hanya memberikan salah satu contoh saja, ya. Dr. Ahmad Qadhi telah melakukan penelitian dan ini respondennya adalah pasien yang muslim maupun non-muslim, ya. Bahkan terapi ini berhasil dijalankan kepada pasien yang non-muslim sekalipun, ya. Makanya itu betul sekali bahwa Al-Quran diturunkan sebagai rahmatan lil alamin untuk semua, ya. Bukan hanya hudan lil muttaqin, tapi sebagai hudan linnas. Ini hasil penelitiannya. Mungkin Pak Sadam slide berikutnya. Hasil penelitian Dr. Ahmad Al-Qadhi, ya. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa setelah para pasien itu diterapi dengan bacaan Al-Quran, diperdengarkan bacaan Al-Quran, maka daya kekebalan tubuh meningkat dan itu berpengaruh kepada proses penyembuhan. Itu diantara salah satu bukti ilmiah. Saya ada kumpulkan beberapa ini ya, di jurnal-jurnal Indonesia juga banyak bahwa dengan baca Al-Quran turun kecemasan sehingga kemudian imunitas meningkat. Ya. Penelitian itu banyak sekali, ya, bukti secara ilmiah bahwa memang Al-Quran bisa menjadi terapi bagi penyakit fisik. Dengan cara kerja yang sudah saya jelaskan di atas tadi ya. Nah, ini tipsnya yang bisa kita amalkan sehari-hari. Ya, seharusnya sudah ya. Kalau kita mau tidur itu biasanya berwudu, membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Mu'awwidzat. Ya, 3 kul itu. Surat An-Nas, surat Al-Falaq dengan surat Al-Ikhlas. Ya. Kemudian tiupkan ke tangan, usap ke seluruh tubuh. Sesungguhnya dengan kita mengamalkan sunnah Nabi ketika menjelang tidur, itu kita sudah melakukan pengobatan secara preventif. Nah, maka ini juga bisa, saya kira bisa diamalkan ketika dalam kondisi sakit. Ya, ketika kondisi sakit kita melakukan membaca serupa dan khususnya diusapkan kepada bagian badan yang sakit. Kemudian ada tuntunan lagi yang kedua, dengan membaca doa dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi. Ya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 21, Al-Anbiya surat ke-21 ayat 83. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya. Jadi kita membaca Allahumma inni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya, saya ulangi lagi. Ini kan ayatnya ya. Kalau kita ambil doanya, Allahumma inni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Ya. Jadi seorang nabi etikanya itu luar biasa ya dalam berdoa kepada Allah. Jadi tidak maksa gitu. Ya. Ya Allah, sembuhkanlah aku ya Allah. Kita itu seringkali terburu-buru gitu ya, memaksa. Ya. Dan saya juga tidak terlalu mendetail ya membaca sirah tentang Nabi Ayub ini. Tetapi obat yang paling mujarab adalah ya ketika beliau membaca doa ini seketika itu
alami selama puluhan tahun itu sembuh seketika. Ya. Kemudian dari hadis Nabi kita bisa membaca untuk pengobatan sehari-hari, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Mungkin ditampilkan dulu Pak Sadam slide-nya supaya mungkin ada yang mau mencatat. Agak kecil ya, bisa dilihat. Ya, saya bacakan lagi. Allah itu karena nggak ada harokatnya ya. Bisa diperbesar nggak ya? Nggak bisa Bu, sudah full. Iya. Ya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Wahai Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, yaitu kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit. Ya, itu dua doa dari Al-Quran maupun hadis yang bisa kita amalkan. Ya, memegang bagian yang sakit kemudian membaca doa yang tadi, doa dari Al-Quran ataupun dari hadis tadi. Ya, kemudian ini juga kita mengikuti para ulama. Bisa juga melalui media air, misalnya membaca Al-Fatihah atau membaca ayat kursi, kemudian ditiupkan ke air itu diminum atau diusap ke bagian yang sakit. Itu ada 3 cara praktis, ya, bagaimana kita mengamalkan dalam sehari-hari dalam pengobatan dengan Al-Quran ini. Ya, ini peringatan ya. Slide berikutnya. Slide berikutnya, Pak. Jadi keampuhan terapi Quran bergantung kepada keimanan seseorang, ya. Jadi saya bukan ahli medis, saya bukan dokter, bukan psikolog misalnya, tapi saya hanya bisa menyampaikan kepada para audiens, ya, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian, bahwa keyakinan kita terhadap Al-Quran. Kenapa Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran, ya? Ya. Terbukti secara ilmiah atau tidak, maka yang paling penting adalah tentang keimanan, ya. Keimanan kita kepada Allah, keyakinan kepada Allah bahwa Al-Quran itu sebagai syifa, Al-Quran itu sebagai huda, sebagai petunjuk dan sebagainya, ya. Yang kedua, pengobatan hanyalah media, ya. Kita ke dokter, ke pengobatan alternatif dan sebagainya, itu hanyalah media, hanyalah sarana. Yang mana hakikat kesembuhan itu adalah atas kehendak Allah. Apapun media yang kita jalani dalam pengobatan, maka harus kita yakinkan, ya, harus kita kuatkan keimanan kita, hakikat kesembuhan atas kehendak Allah. Ya. Jadi kesimpulannya, ya, kaitan dengan materi umum, bagaimana kita menjalankan puasa di tengah pandemi, ya. Jadi kalau bahasa saya, corona atau tidak corona, ayo tetap membaca Al-Quran. Ya. Ramadan atau tidak Ramadan, ayo kita tetap membaca Al-Quran. Ya. Dengan bukti-bukti secara ilmiah yang sudah kita sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Bagi adik-adik sekalian yang ingin bertanya, silakan. Anto mungkin, ada Dewi, Tiara atau siapa, silakan. Waktu kita masih ada 15 menit. Iya, silakan. Yang Galaxy A2, nggak tahu siapa namanya nih. Silakan yang angkat tangan, silakan. Ya. Saya Bu. Bukan Anto, yang ini yang Galaxy A2, yang pakai. Ya, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi dari penyampaian Ibu tadi, perkenalkan, saya Fadli Arismaya. Saya
dari Prodi PAI semester 4 untuk sekarang. Ya, jadi dari penjelasan Ibu tadi, di sini yang tadi Ibu bilang bahwasannya keampuhan penyembuhan tergantung kepada keimanan ataupun keyakinan seseorang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya keimanan atau keyakinan seseorang itu bisa dibilang naik turun. Nah, bagaimana caranya kita untuk tetap menstabilkan iman kita sehingga kita bisa merasakan keampuhan dari penyembuhan dengan menggunakan metode Quran tersebut kepada diri kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Baik, Ibu mungkin bisa langsung dijawab saja karena waktu kita ternyata kurang lebih tinggal 10 menit saja. Ya, terima kasih, Bu. Bagaimana supaya keimanan ini stabil? Ya, intinya begitulah ya. Ya, alhamdulillah kalau kita menyadari bahwa iman lagi turun, lalu kita berusaha untuk ini. Ya, yang parah ini kalau tidak sadar gitu kan ya. Tidak seperti ketika kita sakit fisik gitu ya. Nah, ketika saya menyampaikan di kelas ya, mungkin adik-adik yang pernah saya ajar masih ingat. Ya, saya selalu menekankan yang pertama adalah al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ya. Mengilmui dahulu sebelum berkata dan berbuat. Ya, jadi ilmu itu yang paling utama. Ya, ketika kita tahu manfaat sholat dan sebagainya, itu akan memotivasi kita. Ya, dan itu yang akan menambah keimanan kita. Pertama ilmu dulu yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah pembiasaan, drilling ya. Jadi kita ingat saja dulu, masih ingat nggak waktu kecil-kecil, masih balita gitu ya, belajar berjalan, ya. Lagi sampai kemudian ahli bisa jalan, akhirnya bisa lari, ya. Sama seperti kita, ya. Ketika ada rasa malas, ya paksa kita untuk berbuat, ya. Aduh mau baca Quran, malas, ngantuk, gitu kan? Nah, paksa diri kita. Nah, jadi jangan pikir ikhlas atau tidak ikhlas dulu, ya. Paksa dulu untuk melakukan pembiasaan, ya. Ketika kita sudah terbiasa, jadi lama-lama akan muncul, ya, keikhlasan itu. Oh, saya sudah tiap hari membaca Al-Quran. Lama-lama kalau satu kali tidak membaca, maka akan merasa kurang gitu. Merasa ada yang hilang dalam diri kita. Ya, jadi itu ada poin penting saya kira. Iya. Menjaga keimanan kita tetap stabil, terus menuntut ilmu, ya. Apapun sarana yang kita bisa peroleh, ya silakan. Ya dengan cara seperti ini misalnya, ya kita bisa belajar langsung kepada guru dan sebagainya, ya. Kemudian ilmu yang kedua pembiasaan, yang ketiga adalah ya tentunya menghindari maksiat. Apa-apa yang termasuk kategori maksiat itu kita jauhi, ya, supaya diri kita selalu terjaga. Saya kira itu 3 poin penting menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih. Ya, mungkin masih ada satu pertanyaan lagi saya terima, tapi cepat saja, diringkas dan jelas karena waktu kita tinggal 5 menit. Masih ada? Indri Fajirani, sabar ya, sebentar saya. Oh ya, silakan Indri. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya materinya Ibu. Di sini saya lihat banyak masalah yang saya temui adalah di mana yang benar dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu atau penawar bagi siapa saja. Tetapi masalah yang saya lihat sekarang ialah kebanyakan ada orang yang di satu sisi suka membaca Al-Quran, suka mendengarkan Al-Quran, tetapi di sisi lainnya juga suka mendengarkan musik dan juga suka menyanyikan lagu-lagu begitu, Bu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya agar kita bisa menjadikan Al-Quran ini justru sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit kita yang suka mendengarkan musik dan juga suka menyanyikan lagu-lagu begitu, Bu. Mungkin itu saja. Terima kasih, Bu.
Ya, silakan Bu, langsung saja ditanggapi. Slide yang saya tampilkan tadi, itu kan ada beberapa ayat tentang syifa tadi ya. Jadi dicek lagi di surat Al-Isra ayat 82. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya, bisa menjadi syifa, bisa menjadi obat, bisa menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Lanjutan ayat itu adalah situ zalimina khosaro. Ya. Ya, walaupun dalam konteks ayat ini wala yazidu zalimina la khosaro. Ya. Dan adapun orang yang zalim mereka bertambah ke-nya. Jadi ya kalau kita manipulasi di dalamnya orang itu adalah orang kafir ya. Tapi bisa kita manipulasi secara umum. Tidak Al-Quran, ya. Tapi kita tidak memfungsikannya sebagai petunjuk. Walaupun dia misalnya hafal Al-Quran, walaupun dia seorang Muslim, memang ada kan? Jadi ini tidak masuk kepada kategori mukmin. Nah, maka hati-hati, ya. Yang susah itu kan penyakit hati berarti, ya. Ya. Seharusnya Al-Quran itu ketika dibaca membersihkan hatinya dari perbuatan syirik, sombong, ya, nifak dan sebagainya. Tapi kalau itu belum mampu menyentuh, ya berarti dia belum masuk kategori mukminin tadi. Maka yang dia dapatkan adalah hanya kerugian. Maka tadi itu kembali kepada pertanyaan pertama, ya, tambahlah ilmu terus, kemudian pembiasaan. Dan yang ketiga adalah menghindari maksiat. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Berhubung kita ini dibatasi oleh waktu karena Zoom ini batasnya cuma 40 menit. Ketika lewat 40 menit maka akan mati dengan secara sendirinya. Sebelum kegiatan ini kita akhiri, kita beri aplaus dulu untuk Ibu pembicara kita di pagi hari ini. Silakan kita beri aplaus dulu. Untuk Ibu Fitria Sela, mohon maaf baru gabung ya. Ya, insya Allah besok atau lusa masih ada beberapa materi yang menarik, bisa ikut. Dan yang ikut berpartisipasi di pagi hari ini, insya Allah saya akan berikan sertifikat. Nanti silakan di inbox ke WA saya, langsung diberikan hari ini juga. Kemudian untuk Ibu pemateri, kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya. Semoga apa yang kita terima di pagi hari ini berberkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adik-adik sekalian, insya Allah edisi berikutnya masih ada beberapa materi lagi. Kalau bukan lusa, lusanya lagi akan kita laksanakan. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan seminar kita di pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat, puasanya lancar, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian kajian Ramadan kita bersama PAI di pagi hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.